Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Rizky Aldila. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Nah, pada kali ini kita akan mengerjakan tugas satu mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yang mana di sini para mahasiswa saya diberikan satu tugas. Tugas pertama ini, jadi setelah tadi saya baca, di sini tugasnya adalah diminta untuk membuat sebuah program Java untuk aplikasi sederhana sebuah restoran makanan ya, semua. Jadi ini tuh di sini juga diminta beberapa fungsi seperti input menu restorannya dengan kualifikasi yang diminta oleh tutor, seperti harus data menu makanan minuman beserta harganya, ya ini ada di soalnya dan pemesanannya. Berikut juga ada contoh format input pemesanan, kemudian juga nanti dihitung total biayanya, yang mana nanti dari total biaya keseluruhan pesanan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan. Oke. Oh, ada juga ya tadi biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu restoran ini juga menerapkan diskon ya di sini tertera. Kemudian yang terakhir adalah mencetak struk pesanan. Dan di sini kita diberikan petunjuk pengerjaan yang mana kode coding yang sudah saya buat sebelumnya dan saya sudah mencoba. Maka dari itu ini kesempatannya sekarang untuk mempresentasikan. Oke, yang pertama di sini saya sudah membuat terlebih dahulu file menu di sini untuk merepresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atribut-atributnya yang nanti akan saya presentasikan. Oke, berikut. Hmm. Oke, untuk yang pertama di sini saya mendeklarasikan dulu untuk variabel nama, harga, kategori beserta tipe datanya. Yang ini akan menjadi representasi makanan dan minuman, dan juga di sini saya berikan kategorinya jenisnya. Ini makanan atau minuman ya. Eh, Nanti setelahnya di sini kita buat lagi kelas main. Oke, oke, di sini kita langsung saja buat metodenya. Di sini kita masukkan menu untuk panggilannya nanti di kelas saya buatnya resto up menu. Di sini kita masukkan string nama, lalu kemudian double harga, lalu kemudian yang terakhir adalah string kategori. Kemudian kita buka scope lagi. Di sini kita berikan di sini misalnya dis nama itu sama dengan nama. Lalu yang kedua di sini ada dis harga itu sama dengan harga. Dan yang terakhir itu ada dis kategori. Aduh. Dan yang terakhir ada dis kategori. Sini juga adalah kategori yang menyamakan dengan sorry, yang juga menyamakan dengan variabel dan tipe data yang sudah saya inisiasi di atas ini. Oke, di sini karena sudah, kita langsung saja masuk ke file restart menu Java-nya. Oke, di sini saya sudah membuat satu file Java yang saya beri nama restart menu, yang mana nantinya akan dijalankan kodenya setelah saya ngoding ya. Oke, yang pertama di sini saya sudah membuatkan public class restart menu beserta package scanner, karena nanti kan kita menggunakan scanner di sini ya teman-teman, karena nanti seperti di soal eh, kita akan memberikan input ya teman-teman. Di sini ada input jenis makanan atau minumannya dan juga banyaknya. Oke, langsung saja kita langsung coding public static void main. Kita buat method void main ya. Di sini seperti biasa string argumen. Lalu kemudian kita masukkan dulu inisiasi scanner. Di sini saya berikan namanya adalah input. Lalu kemudian new scanner system.in. Lalu kemudian kita eh, masukkan tadi metode di kelas menu itu kita berikan array di sini dengan nama makanan. Oke, teman-teman. Setelah itu kita langsung isi saja di sini apa namanya daftar menunya. Yang pertama adalah new. Di sini kita masukkan eh, nama menunya. Yang pertama di sini ada di nama di sini ada nasi goreng. Lalu kemudian nanti harganya juga kita tulis di situ 25.000, dan juga di kategorinya ya masuk di makanan. Jadi di dalam menu ini sudah ada apa namanya metode yang nantinya kita akan masukkan ke sini, yang mana nanti dia akan langsung terisi menggunakan array. Kita isi dulu pertama itu adalah nasi goreng, terus kita langsungkan masukkan harga di sini yang sudah tahuan di situ harga pemakai tipe data double 25.000. Kemudian kita berikan kategorinya yaitu makanan, koma, lalu kita enter new menu. Di sini kita masukkan lagi menu kedua yaitu mie ayam. Lalu harganya kita masukkan jadi 20.000. Oke, di sini kita masukkan lagi kategorinya yaitu makan. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kita masukkan menu sate ayam. Lalu kemudian kita beri dia harganya 28.000. Kemudian kita berikan lagi kategorinya yaitu makan. Dan satu lagi,
kita beri namanya ayam geprek, lalu kemudian harganya 28.000 dan kita beri dia kategorinya lagi. Oke, apabila ini sudah, kita beri stop titik koma untuk menutup codingnya. Lalu kemudian kita berikan lagi di sini menu untuk minuman. Sama seperti tadi, saya langsung aja ya teman-teman, nanti bisa dibaca aja apa menunya. Oke, di sini sudah saya berikan inisiasi terkait data dari array minuman dan makanan ya teman-teman. Oke, setelah itu saya berikan di sini sedikit pemanis ya teman-teman, seperti kayak kalau kita buka program kan ada, kalau di bank tuh biasanya ada pilih masukkan PIN gitu. Nah, kalau di sini saya akan memberikan eh, kita print di sini menu, oh sorry, menu restoran. Oke, lalu kemudian di sini kita sistem outprint lagi. Di sini kita berikan makanan dulu ya, yang di mana-mana mah kebanyakan begitu. Kita berikan slash, sorry, slash kanan. Lalu kita masukkan di sini makanannya ya teman-teman ya. Di sini yang pertama ada eh, nasi goreng, itu harganya 25.000. Oh, sedikit-sedikit. Oke. Jadi ini nanti dia akan memberikan, saat programnya dijalankan dia akan menunjukkan kalau ada menu di sini, menunya makanannya ini nasi goreng, dan setelahnya saya akan masukkan lagi menu-menu lainnya ya, teman-teman, biar lebih efisien sedikit. Hmm. Oke, menu kedua adalah mie ayam di sini 20.000 aja. Oke, yang ketiga di sini ada sate ayam, harganya 28.000. Yang terakhir ini juga ada ayam geprek, harganya 28.000. Oke, setelah itu semua sudah, kita langsung masuk ke print minuman biar nggak. Oke, langsung kita ganti sini minuman. Kan dulu. Hmm. Langsung saja kita sistem dot out print. Nggak mau ya. Oke, minuman di sini yang pertama ada, yang pertama itu di sini ada es teh, harganya 8.000. Kita copy dulu. Lalu yang kedua di sini ada jus, juga ada kopi hitam, harganya 12.000. Yang terakhir ada air mineral 5.000 rupiah. Oke, di sini sudah kita sudah saya masukkan untuk di print menu restoran makanan dan minumannya. Dan setelahnya kita langsung Hmm. Nah, setelahnya kita langsung berikan konfirmasi. Jadi di sini eh, kita berikan konfirmasi terkait tata cara pemesanannya teman-teman. Di sini yang pertama adalah kita beri konfirmasi, ketik selesai, nggak usah besar, ketik selesai jika tidak ingin menambah pesanan. Lalu kemudian di sini kita berikan lagi konfirmasi, pilih maksimal 4
ke sana. Oke, setelah dari itu, kemudian kita buat di sini inisiasi dulu untuk pemilihan apa namanya saat kita mengisi menu ya teman-teman. Oke, di sini string menu satu saya namai itu string kosongan saja. Lalu kemudian menu dua juga sama kita buat string kosongan sampai ke menu 4. Oke, apabila ini sudah diinisiasi, lalu kemudian di sini kita inisiasi juga jumlahnya. Oke, kita beri data in. Yang pertama adalah jumlah satu. Di sini juga kita kosongkan saja. Lalu kemudian jumlah dua dan seterusnya. Oke, di sini saya sudah menginisiasi untuk input menu dan jumlahnya teman-teman ya. Lalu kemudian kita langsung berikan input masukan menggunakan scanner di sini ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah kita tulis dulu dan di sini nggak usah dibuat print line ya teman-teman karena nanti eh, dia misinya itu nanti apa namanya di sebelahnya. Jadi misalkan seperti ini. Di sini saya masukkan menu satu. Nah, jadi nanti saat pengisian itu pengisiannya nggak langsung turun ke bawah, tapi dia nanti ngisinya di sampingnya teman-teman. Begitu. Oke, kita masukkan saja di sini. Yang pertama menu satu itu sama dengan kita pakai scannernya input input eh, dot next line supaya nanti setelah di enter inputnya dia langsung turun ke bawah. Oke, di sini kita langsung buat saja perkondisian teman-temannya namanya ya. Ini kita menggunakan if di sini jika menu satu itu tidak eh, kita menggunakan di sini equal ignore case teman-teman di sini untuk eh, apa namanya mengkonfirmasi apabila menu satu itu menggunakan kalimat seperti di sini kan perkondisiannya harus selesai. Oke, di sini sudah saya tulis seperti ini. Maka nanti kalau misalkan dia tidak menu satu itu tidak selesai, maka nanti dia akan mengeluarkan jumlah seperti ini. Hmm, kita berikan di sini pilihan dari menu satu seperti yang diminta pada soal di sini. Misalkan nasi padang sama dengan dua, nanti jadinya di sini kita tambah menu yang kita input dan eh, sama dengannya. Lalu kemudian kita masukkan si jumlah satu untuk pemilihan jumlah. Lalu kemudian kita gunakan input lagi di sini karena menggunakan scanner. Input dot next in karena menggunakan tipe data in. Lalu kemudian kita beri lagi di sini input dot next line. Oke, kalau sudah ini diberi apa namanya titik koma ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita masukkan lagi apa namanya masukkan menu yang keduanya. Setelah itu kita masukkan lagi seperti tadi menu menu 2 itu sama dengan input dot next mana line? Nah ini dia input dot next line. Lalu di sini kita berikan lagi perkondisian apabila nanti eh, si menu 2 ini tidak diisi dengan selesai maka dia akan lanjut ke jumlah satu jumlahnya. Jadi jumlah di menu 2 mau pesan berapa. Oke, setelah kita masukkan menu 2 kita bikin lagi perkondisian di sini jika menu 2 itu tidak equal ignore case di sini selesai, kita isi lagi perkondisiannya. Di sini adalah saya copy paste aja teman-teman. Oke, di sini kita masukkan menu 2 lalu kemudian di sini kita rubah jadi jumlah 2 yang ini tetap input karena menggunakan scanner dari input, kemudian diberikan input next line ya teman-teman. Nah, setelah itu kita buat lagi di sini untuk apa namanya sistem out ngeprint yang ke menu ketiga, kita copy lagi sini. Oke, kita enter dulu, kita tap dulu supaya bercopy. Oke, menu 3. Di sini untuk menu 3 kita tinggal rubah aja apa variabelnya. Di sini juga dirubah jumlah tiganya. Lalu kemudian kita copy lagi yang untuk menu 4-nya. Oke, di sini menu satu 2 3 sudah dirubah.
kemudian ke menu 4. Di sini kita rubah juga menjadi menu 4. Lalu ini juga dirubah jadi menu 4. Lalu kemudian di sini jadi 4. Oke. Kalau di sini semua sudah diisi, ya. Maaf, di sini belum dirubah. Ini rubah juga menu 4. Kita cek terlebih dahulu. Menu satu, ya sudah jumlah satu, jumlah dua, menu 3 jumlah 3, menu 4 jumlah 4. Ya, di sini semua sudah kita berikan perkondisian. Kita langsung masuk ke perhitungan total di sini teman-teman, karena di sini kan tugasnya diminta juga untuk menghitung total program harus dapat menghitung total. Oke, kita juga sudah mempelajari soalnya dan langsung saja kita isi di sini menggunakan tipe data double karena untuk bilangan real. Oke, double total kita beri satu. Itu kita berikan di sini ada metode ya teman-teman. Nanti metodenya ini kita akan apa namanya, metode statik ini akan uh, kita coding ya, kita ketik di bawah. Jadi kita buat dulu di sini. Oke, di sini saya kasih komentar dulu terlebih dahulu untuk memberitahu aja. Hitung total. Oke, di sini kita masukkan eh, metodenya hitung harga. Di sini kita berikan sisinya menu satu dan sampai jumlah satu, kemudian aduh, jumlah satu, kemudian makanan, juga minuman. Oke, dan di sini kita teruskan sampai 4. Total 2, total 3, total 4. Oke, di sini udah kita rubah jadi ini menu 2. Sorry, sorry, sorry. Di sini menu satu, di sini menu 2, di sini menu 3, di sini menu 4. Kemudian di sini juga kita rubah jadi jumlah satu, benar. Di sini jadi jumlah 2, ini jumlah 3, ini jumlah 4. Oke, setelah dari situ kita buat lagi tipe data double untuk bilangan realnya itu untuk total pesanan. Yang mana dari total pesanan yang kita pesan itu nanti terjumlahkan. Oke, total satu kita tambahkan total 2, kita tambahkan dengan total 3, kita tambahkan dengan total 4. Oke, kita tutup. Lalu kemudian kita buat lagi di sini untuk pajak karena di sini pajak diminta biaya pajak 10% ya teman-teman. Oke, di sini pajak itu kalau 10% adalah 0,10 itu dikalikan dengan total pesanan yang sudah terhitung. Kemudian kita berikan lagi data double untuk bilangan real. Di sini kita berikan biaya pelayanan karena di sini ada juga biaya pelayanan ya. Di sini teman-teman itu di angka 20.000. Oke. Kemudian kita buat lagi di sini double untuk total setelah pajak ya teman-teman ya. Lalu kemudian di sini dijumlahkan total pesanan itu ditambahkan dengan pajak, ditambahkan dengan biaya pelayanan. Jadi dari variabel ini akan memberikan output dari total pesanan yang ditambahkan dengan biaya pajak dari total pesanan dan juga biaya pelayanan yang sudah ditentukan oleh restorannya. Oke. Lalu kemudian kita buat lagi di sini untuk diskon ya teman-teman karena di sini ada diskon juga 10% kalau total biaya keseluruhan pesanan itu melebihi dari 100.000 teman-teman. Oke, di sini kita kosongkan dulu. Diskonnya kita nolin dulu karena nanti akan kita isi secara kondisi teman-teman. Lalu kemudian di sini kita isi lagi double gratis minuman dengan nol. Jadi ada soal juga di sini penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi dari 50.000. Oke, jadi nanti di perkondisian kita akan isi itu, makanya kita inisiasi terlebih dahulu supaya nanti bisa bisa teridentifikasi teman-teman. Oke, lanjut kita masuk lagi ke perkondisian di sini kita buat apabila dari dari total pesanan yang ada itu kalau misalkan lebih dari 100.000 seperti tadi ada soal ya teman-teman 100.000 maka nanti dia akan mendapatkan diskon teman-teman. Oke, di sini kita masukkan diskon tadi sini ya. Diskon itu sama dengan 0,10 dikalikan dengan total pesanan yang sudah terhitung. Total pesanan ya teman-teman. Oke. Lalu kemudian kita langsung berikan perkondisian lain dengan menggunakan else if. Di sini kita buat lagi total pesanan apabila di sini melebihi dari 50.000 ya teman-teman ya. Melebihi dari 50.000 maka isinya akan mendapatkan gratis minuman teman-teman. Oke. Di sini nanti juga kita akan berikan metode seperti yang di sini teman-teman. Di sini kan ada hitung harga. Nanti kita buat juga di sini cari harga minuman untuk mengetahui eh, kalau misalkan pesanan ini lebih dari 50.000 maka akan mendapatkan gratis satu minuman yang kita tentukan di sini adalah es teh manis teman-teman. Dari harga minuman nanti metodenya di sini eh, namanya sebenarnya sih nanti ini belum bisa diisi teman-teman tapi kita skip dulu.
Oke, setelah ini sudah diisi, lalu kemudian kita buat total akhir teman-teman ya, double total akhir. Sini total setelah pajak itu dikurang dengan diskon, terus dikurang juga gratis minuman. Oke, setelahnya baru kita buat lagi di sini yang keempat petunjuknya adalah mencetak stroke. Di sini kita buat seperti di awal kayak tadi menu system.out line. Di sini kita masukkan saja langsung eh, stroke pesanan. Oke, sepertinya stroke pemesanan ya, stroke pemesanan. Kemudian kita berikan garis lagi. Lalu kemudian di sini kita berikan lagi panggilan metode ya teman-teman yang nantinya itu akan kita buat lagi di bawah itu ada untuk cetak item ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya membuat panggilannya dulu yang mana nanti metodenya ada di akhir teman-teman. Oke, kita buat 4 ya teman-teman karena di sini kan ada 4. Oke. Hmm, oke, setelah ini sudah diisi semua, kita berikan sedikit grafis di sini. Kita buat sepanjang uh, stroke pesanan aja deh. Oke, kita buat sepanjang ini di sini. Lalu kemudian kita buat lagi di sini cetakan untuk subtotal dari total pemesanan beserta jajaran-jajarannya. Oke, di sini kita buat subtotal itu RP kita tambahkan di total pesanan. Lalu yang kedua, kita masukkan pajaknya. Pajak di sini 10% kita cantumkan. RP kita concat. Di sini kita masukkan pajak. Lalu kemudian juga kita isi lagi. Di sini ada biaya pelayanan ya teman-teman. Biaya pelayanan. Eh, di sini biaya pelayanannya kita kasih sambungan. Kita langsung concat saja. Biaya pelayanan. Oke. Di sini sudah kita tulis untuk struknya teman-teman. Namun di sini kan kita ada perkondisian lagi tadi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Apabila nanti totalnya itu melebihi dari 100 maka ada diskon. Terus juga kalau misalkan ada penawaran juga kalau apa namanya pesanan melebihi 50.000 itu dapat minuman satu gratis satu. Jadi kita beri perkondisian lagi di mana di sini if diskon itu lebih dari nol kita buatnya ya teman-teman. Lalu kemudian di sini kita print diskon 10%, kita concat sini diskon. Oke. Lalu kemudian kita buat perkondisian lain di sini else if gratis minuman itu lebih dari nol kita print lagi. Oh, kita tulis di sini promo beli satu gratis satu minuman. Hmm, kita tambahkan di sini gratis minuman. Oke. Setelah itu kita langsung dibuat di itu akhir teman-teman ya. Kita udah masuk ke struktur pemesanan di akhir. Kita berikan lagi pemanis di sini. Oke. Setelah itu kita berikan lagi print. Total bayarnya itu di RP sama dengan concat total akhir ya teman-teman. Oke. Oke, ini terus kita tutup juga. Ini kita berikan penutup. Terima kasih telah berkunjung. Oke. Lalu kemudian kita buat di sini input dari scanner itu close. Karena
Kalau misalkan kita tidak close, maka dia akan terus lanjut untuk apa namanya mengeluarkan scan. Oke, teman-teman. Di sini untuk bagian codingnya ini sudah selesai, teman ya. Cuman di sini kan masih ada seperti hitung harga, yaitu adalah metode yang harus saya buat di akhir ya. Dan ini nanti seperti ada juga di sini eh, untuk minuman juga, cari minuman. Oke, kita lanjut teman-teman, kita buat metode hitung harga. Di sini langsung saja kita buat static double hitung harga. Kenapa saya memakai double? Karena balik lagi tadi teman-teman ya, karena kita akan menggunakan bilangan real, dia harus pakai double. Sini kita masukkan string nama menu, lalu kemudian in jumlah, lalu kemudian kita panggil juga itu menu makanan, juga menu minuman. Oke, apabila sudah, kita berikan scope untuk pembukaan dan penutupnya. Lalu kemudian kita buat di sini double harga itu kita kosongkan saja. Lalu kemudian kita eh, buat perkondisian lagi. Jika jika nama menu itu equals ignore cache selesai, lalu kemudian kita atau nama menu itu is empty, maka kita return dia. Oke, kita masukkan. Tapi kalau misalkan jika nama menu equals ignore cache itu adalah makanan, indeks yang di indeks 0 dot nama, lalu kemudian kita berikan di sini harga sama dengan makanan eh, indeks 0 itu harga. Oke, lalu kemudian di sini kita buat else if-nya. Jadi else if-nya itu perkondisian lagi di mana kalau misalkan nanti nama nama menu makanan di indeks 0 itu nama, maka selanjutnya akan terus mengikuti sampai ke indeks 0, 1, 2, 3 teman-teman. Jadi keempat menu itu. Oke, ini kita copy, kita enter lagi. Oke, di sini nama menu kita buat sampai indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Oke. Lalu di sini setelah makanannya sudah diisi, lalu kemudian kita isi untuk minuman. Oke, di sini kita rubah jadi minuman. eh Harga minuman juga di. Ini apa ini ya? Tadi diisi tadi. Oh, satu. Oke, ini kita copy paste lagi. Oke, di sini minumannya udah dirubah, lalu kemudian kita rubah indeksnya 2, 3, 0, 1, 2, 3. Oke, kemudian kalau sudah kita return harganya dikali dengan jumlah. Oke, kita sudah tutup dengan scope ya teman-teman di sini. Lalu kemudian di sini kita buat metode untuk ini nih teman-teman. Cetak item. Oke, oke, di sini kita langsung masuk di cetak item, kita buat metode yang sama. Di sini kita menggunakan metode void tapi static void cetak item. Nah, di cetak item ini kita menggunakan sama ya teman-teman ya. Di sini kita menggunakan string nama menu jumlah dari menu itu juga ya untuk makanan dan minumannya. Jadi kita langsung uh, copy paste aja. Lalu kemudian apabila sudah, kita langsung masuk di cetak item teman-teman. Untuk isi di dalamnya juga sama dengan metode dihitung harga ya teman-teman. Jadi untuk bagian yang ini kita copy paste saja. Jadi ini sama si isinya kurang lebih dari hitung harga dan cetak item. Namun di sini perkondisiannya di sini kita kemudian kita isi. Di sini untuk kita print yaitu eh, nama menu itu dikoncat dengan teks, maksudnya dikali ya. Nama menu menu dikoncat dengan jumlah, lalu kemudian dikoncat lagi dengan teks itu RP, lalu kita koncat lagi dengan harga itu dikalikan dengan jumlah teman-teman ya. Oke, kalau ini sudah, lalu kemudian kita langsung isi lagi untuk metode cari harga minuman ya teman-teman untuk kita isi di sini. Oke, di sini kita masukkan lagi static, kita menggunakan double kan untuk harga ya, dari harga minuman. Lalu kemudian di sini berbeda, di sini kita hanya memasukkan namanya, nama minumannya, dan juga isinya.
Oke, sini sudah teridentifikasi semua. Kita berikan perkondisian itu di mana nama dot aduh, salah, maaf. Nama equal ignore case di sini eh, minuman di indeks 0 dot nama itu di return minuman 0 dot harga. Oke, lalu kemudian langsung kita berikan pengkondisian lain itu menggunakan else if. Di sini kita tulis lagi nama dot equals ignore case. Nah, sebenarnya ini tinggal kita copy paste aja teman-teman ya supaya nggak repot lagi sih ya. Oke, oke di sini sama dia tetap mengikuti indeks. Kita isi 1, 2, 3. Lalu yang apa namanya di sini kita return juga ini 0, 1, 2, 3. Nah, apabila sudah kita return. Oke, teman-teman. Nah, di sini kan sudah saya berikan apa namanya si metode cari harga minuman ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa langsung isi teman-teman. Apabila total pesanannya itu lebih dari 50.000, maka kita bisa isi pengondisiannya seperti ini. Gratis minuman sama dengan cari harga minuman. Kita panggil di sini. Yang pertama eh, di sini kan kita bisa isi ST aja teman-teman. ST, lalu si kategori minuman. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Ini sih masih ada kesalahan, cuman kita coba cek terlebih dahulu aja. Ke app menu. Oke, di sini ada, oh iya, kita kekurangan nih teman-teman. Di sini kita nggak isi titik komanya. Oke, di sini ada lagi sorry, ST minuman. Ya, coba kita, oh ini yang di 06 ada kesalahan apa? Ya tadi ternyata ada kesalahan sedikit teman-teman, ada identify yang enggak ini ilegal ya teman-teman sebutannya. Nah, jadi tadi saya udah coba, kita coba Java compile ulang lagi, restart menunya, lalu kemudian kita coba jalankan. Jadi untuk menjalankannya dengan ketik Java dan nama filenya restart menu. Oke, di sini eh, ketik selesai jika tidak ingin menambah pesanan dan pilih maksimal 4 pesanan ya teman-teman. Oke, kita coba di sini kita masukkan menunya nasi goreng. Nah, di sini nasi goreng mau berapa? Misalkan kita mau nasi goreng ada 3 orang. Menu keduanya itu minuman. Contoh kita pengen jus jeruk. Kita pesen jus jeruknya juga 3. Nah, eh misalkan udah nggak ada lagi nih pesanan yang mau dipesan, kita klik selesai. Nah, di sini keluarlah struk pesanannya, nasi gorengnya itu ada 3, harga segini, jus jeruknya ada 3 juga harga segini, itu totalnya ada 120.000, dan keluar pajaknya 12.000, 10% dari pajak ya, biaya pelayanan 20.000, dan dapat diskon 10%. Oke, di sini kita coba yang penawaran beli satu dari satu kategori minuman jika total pesanan pesanan lebih 50.000. Oke, misalkan di sini kita pesannya coba ya, kita coba misalkan lagi ngopi-ngopi aja. Di sini kopi hitam kita pesan kopi. Kita pesan biar sampai 50.000, coba kita pesan 6 deh. Ya. Nah, apabila udah nggak ada, coba kita klik selesai. Nah, jadi kalau misalkan harganya melebihi 50.000, dia akan dapatkan promo beli satu gratis satu minuman. Itu dapat yang di harga 8.000 yaitu es teh manis. Es teh. Oke. Dan di sini sudah diberikan juga keterangan total bayarnya di 91.200 setelah hasilnya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kurang lebih itu saja eh, presentasi tugas kali ini. Kalau ada kekurangan dan minus terkait penjelasannya, mohon dimaafkan, tutor. Eh, kurang lebih itu saja yang bisa saya presentasikan terlebih dahulu. Sampai bertemu di tugas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.